Kuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bertatalah di tengah umat-Mu. Kami menghormati-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Saat Kau hadir di tempat ini, umat-Mu menyembah-Mu Bapa Yahweh. Kudus, kudus nama-Mu Bapa Yahweh. Mulia, mulia nama-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saya Pastor Demeleng Kueso di Rumah Pemuridan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup kita di dalam kebenaran. Nah, hidup di dalam kebenaran adalah salah satu pola kerajaan Allah dari 4 pola kerajaan Allah. Kita akan membahas itu secara bersama-sama. Kita akan membahas itu lebih dalam dan kita juga mempraktekkan itu. Kita juga itu membangun di dalam hidup pribadi kita. Dan itu juga berdampak kepada orang lain. Nah, baik saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini dibagi dalam 3 bagian. Dan yang menjadi tema hari ini di dalam pembacaan ini diambil dari ayat 7, yaitu merdeka dari perbudakan dosa. Saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup kita benar. Nah, hidup kita benar atau pola hidup dalam kebenaran dasarnya adalah iman kita di dalam Kristus. Bukankah saudara-saudara selama ini kita merindukan, semua orang merindukan untuk hidup benar. Ada begitu banyak upaya yang mungkin saudara-saudara sudah lakukan. Berdoa, berpuasa, beribadah dan lain sebagainya. Melayani. Namun semua upaya itu tidak mencapai seperti apa yang kita harapkan, yaitu hidup berkenan, hidup benar di hadapan Allah. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana dasar di dalam iman kita kepada Kristus akan membawa kita mengalami sebuah kemenangan sejati, mengalami kemerdekaan sejati. Nah, apa artinya merdeka? Apa artinya merdeka? Merdeka dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah bebas. Bebas dari perbudakan dosa. Bebas dari ikatan dosa. Di dalam pengertian yang lain artinya adalah lepas. Lepas dari ikatan dosa. Lepas dari perbudakan dosa. Matius 18 ayat 9-18 dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ayat 18b itu dikatakan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan juga terlepas di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengertian merdeka dari perbudakan dosa adalah Matius 18 ayat 18b. Bagaimana kita terlepas tidak hanya di bumi, tapi kita juga mengalami kelepasan
di sorga. Semua terlepas. Artinya bahwa kita tidak setengah-setengah. Contoh, saudara mungkin terikat dengan rokok, tapi saudara bilang gini, pelan-pelan. Mungkin saudara terikat dengan miras, mungkin saudara bilang pelan-pelan. Mungkin saudara terikat dengan homoseksual, mungkin saudara bilang begini, ya pelan-pelan. Mungkin saudara terikat dengan roh perzinahan, saudara mungkin juga bilang pelan-pelan. Semuanya setengah-setengah. Nah, kemerdekaan atau bebas dari perbudakan dosa itu enggak setengah-setengah. Harus full, harus sepenuhnya. Yohanes pasal 8 ayat 38 dikatakan begini. Jika anak itu yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati, kelepasan sejati dari ikatan dosa, bukan dari usaha kita. Kita hanya mengambil keputusan. Kita hanya memiliki kerinduan. Kita hanya berkata, ya, Tuhanlah yang bekerja di dalam Kristus. Allah lah yang bekerja di dalam Yesus Kristus untuk melepaskan saya dan saudara, supaya saudara dan saya benar-benar merdeka di dalam Kristus. Saudara tidak lagi terikat oleh kuasa dosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, poin pertama malam ini yang kita makan. Poin pertama hari ini kita akan belajar di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat keempat. Khususnya ayat 3 dikatakan untuk kita bisa merdeka. Ayat 7 dikatakan semua kita, ya. Saudara-saudara bisa memperhatikan di ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Ayat 7 dikatakan bahwa orang yang merdeka, sudah bisa perhatikan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Apa artinya mati? Ya, mati yang dimaksud ini adalah ayat 3 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Kata baptisan atau dibaptis di dalam Kristus ini bukan merujuk kepada usaha manusia. Dibaptis di dalam Kristus ini bukan berbicara tentang upaya manusia untuk mencapai hidup benar. Tetapi dibaptis di dalam Kristus adalah upaya Allah untuk membawa kita hidup di dalam pola kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengertian tentang dibaptis di dalam Kristus itu ada dua. Yang pertama adalah baptisan Kristus itu bicara tentang pengorbanan Kristus, bicara tentang kematian Kristus. Allah mengembalikan kita untuk kembali kepada pola kerajaan Allah, pola Allah yang seperti dihidupi orang-orang di sorga, para kudus-kudus di sorga, hanya melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya sebelum Yesus disalibkan, dia dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan Kristus adalah mempersiapkan dirinya untuk menebus seluruh dosa umat manusia melalui penderitaannya di atas kayu salib. Ini adalah usaha Allah. Usaha Allah. Mengapa Allah tidak memakai Abraham? Mengapa Allah tidak memakai Nuh? Mengapa Allah tidak memakai Adam? Mengapa Allah tidak memakai nabi-nabi untuk menjadi penebusan bagi dosa manusia? Saudara-saudara, Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang, nabi, rasul, semua orang adalah berdosa. Kenapa harus Tuhan Yesus? Yesus adalah Allah. Allah yang sempurna yang datang ke dalam dunia
Dialah yang menjadi satu-satunya menebus kita. Hanya dialah yang sempurna. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 ayat 6 dikatakan dia menjelma menjadi manusia. Menjadi sama seperti manusia. Dia harus menjadi sama dengan kita. Dalam bentuk daging, tubuh daging seperti kita. Allah adalah roh. Dia penuh kemuliaan, dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan kekudusan. Allah tidak dapat menghampiri manusia yang sudah berdosa dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, dengan keilahiannya, hanya dengan kemanusiaan yang sama dengan kita. Maka Allah dapat melakukan, Allah dapat mengembalikan kita kepada rancangannya yang abadi, yaitu hidup di dalam pola kerajaan Allah. Yang kedua, Allah tidak hanya menebus kita. Arti dibaptis di dalam Kristus adalah usaha Allah tidak hanya menebus kita, tapi dia mau tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya melalui Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dia akan tinggal selama-lamanya, dia akan menyertai, dia akan mengajari, dia akan menyingkapkan segala rahasia-rahasia yang belum tersingkap tentang yang akan datang hari ini. Bahkan semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini, Allah Roh Kudus akan menyatakan itu. Segala yang misteri itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Inilah usaha Allah untuk membawa kita kembali kepada pola kerajaan Allah, membawa kita kembali kepada rancangan yang abadinya. Ayat 5 sampai pada ayat 11 dikatakan, hanya dengan cara Allah maka kita dipersatukan. Kita akan menjadi satu. Menjadi apa? Menjadi satu, menjadi sama dengan Allah. Artinya bukan upaya kita, bukan usaha manusia yang akan membuat kita untuk menjadi satu dengan pola Allah, menjadi satu dengan pola kerajaan Allah. Hanya usaha Allah yang akan membuat kita menjadi satu dengan pola kerajaan Allah. Upaya Allah adalah dia datang ke dalam dunia ini dan dia menjadi sama dengan kita manusia. Dia menebus kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu. Menjadi satu dengan pola. Menjadi satu dengan tujuannya. Menjadi satu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Menjadi satu dengan pola kerajaannya. Menjadi satu dengan Allah di dalam Kristus. Ketika kita menjadi satu dengan Allah, maka hidup kita ini, kita tidak lagi mempersembahkan. Ya, hidup kita tidak lagi mempersembahkan kepada dosa, kepada dunia ini untuk menjadi senjata kelaliman, untuk menjadi senjata yang menyakitkan, senjata yang menghancurkan hidup kita. Tetapi ayat 12 sampai 14 kita akan menjadi senjata-senjata kebenaran. Kebenaran atau pola kebenaran yang ada dalam hidup kita akan menghancurkan segala kuasa dalam hidup kita. Sehingga itulah yang dimaksud kita mengalami kemerdekaan sejati. Bagaimana dengan kita yang sudah hidup dalam Kristus namun kita masih jatuh dalam dosa? Ini adalah sebuah proses, tapi saudara harus tahu bagaimana supaya saudara bisa keluar dan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Saudara bisa keluar dan menjadi merdeka, mengalami kemerdekaan sejati. Saudara harus dibangun di atas dasar yang benar. Tanpa dasar yang benar, saudara tidak akan mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengatakan kalau kita mengalami kemerdekaan sejati, kita akan menjadi senjata kebenaran. Artinya, kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kita akan menjadi pembangun-pembangun kebenaran. Karena pola kebenaran sudah menjadi gaya hidup. Menjadi model di dalam hidup kita. Menjadi gambar gaya hidup kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan
God bless you all. Sampai ketemu di lain waktu di Rumah Pemuridan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.